Thumma inna asal karam al-ma'nawiyata kama qala Tad Ibnu Athaillah fi Lataifil Minan rahimahullah taala. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya karamah itu ada ma'nawiyah, ada hissiyah. Ya. Syekh Muhammad bin Al-Arabi As-Sa'i, beliau menukil kalamnya Ibn Athaillah Sekandari dalam kitab Lataiful Minan bahwa sumber karamah ma'nawiyah asalnya dari mana munculnya karamah ma'nawiyah tersebut. Nah, sumbernya adalah al-imanu billahi ta'ala wal ma'rifatu bi rububiyyati. Adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ma'rifat, mengenal ketuhanan Allah. Jadi munculnya karamah ma'nawiyah dari seorang wali, dari seorang hamba yang soleh adalah bersumber dari iman. Iman kepada Allah dan mengenal ketuhanan Allah Subhanahu. Semakin kuat iman seseorang kepada Allah, maka semakin besar kemungkinan Allah akan beri dia karamah ma'nawiyah itu. Seseorang bisa berpegang teguh, bisa melaksanakan sunnah, berpegang teguh pada sunnah karena ada iman. Ada keyakinan iman kepada Allah SWT. Meyakini bahwasanya Rasulullah itu adalah utusan Allah yang harus diikuti. Jejaknya, ucapannya, perbuatannya. Nah, sudah dengan adanya iman tersebut, nah itu munculnya karamah, kekuatan untuk melakukan mengikuti sunnah. Itu sumbernya adalah iman dan ma'rifat birububiyyati, mengetahui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna kulla khairin min khairatid dunya wal akhirati far'un anil imani billah. Karena semua kebaikan dari berbagai macam kebaikan dunia dan akhirat, karena semua kebaikan dari berbagai macam kebaikan dunia dan akhirat itu adalah cabang dari iman kepada Allah SWT. Kita bisa melakukan kebaikan ini karena dari iman ini. Sumbernya iman. Nah, dengan adanya iman, maka kita mau berbuat baik, mau mengikuti sunnah, mau mengikuti apa yang dikatakan sabdakan oleh Rasulullah SAW. Min ahwalin wa maqamat wa aurat wa waridat. Kebaikan seperti ahwal, keadaan-keadaan, kemudian makom-makom yang diberikan oleh Allah kepada hamba, aurat, wirid-wirid yang dia baca, dan waridat itu apa? Madad, cahaya yang Allah berikan kepada hamba itu sumbernya semuanya dari iman tadi. Bersumber dari iman kepada Allah dan mengenal ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cabang ya. Jadi apa, segala kebaikan itu adalah cabang dari iman tadi. Dengan adanya iman, bermula dari iman, nanti semakin kuat imannya maka semakin banyak cabangnya. Cabang kebaikannya itu. Jadi sehingga orang mampu untuk berzikir, banyak bersolawat. Itu kan tergantung bagaimana kekuatan imannya kepada Allah. Semakin kuat imannya, semakin mantap imannya, maka semakin semangat dia dalam beribadah kepada Allah. Semakin semangat dia dalam mengikuti sunnah Nabi. Karena kan sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan jumhur ulama bahwa iman itu yazid wa yanqus. Iman itu kan bertambah dan berkurang. Ketika iman itu bertambah, ada kesemangatan. Semangat berzikirnya, semangat ibadahnya. Nah, ketika iman itu berkurang, ada rasa malas. Nah, kadang-kadang kan kita ada rasa malas, ada sungkan. Mau wazifah kok rasanya malas, kayak ada yang ngikat gitu Mau hadir majelis ilmu, mau hadir zikiran, haylalah itu kayak gimana? Akan ada malas gitu. Nah, itu lagi menurun imannya itu. Karena mungkin ada maksiat yang dilakukan sehingga membuat imannya itu jadi menurun. Nah, makanya kita perlu terus penyegaran dengan haylalah itu adalah penyegaran iman itu. Harus disegarkan terus ini iman ini, jangan sampai iman itu usang ataupun malah mati dia, itu bahaya itu. Wa kullu nurin wa ilmin wa fathin wa nufudin ila ghaibin wa sima'i mukhatabatin wa jiryani karamatin wa ma tadammanathu jannatu min hurin wa qusurin wa anharin wa simarin aw kana bihi ahluha fiha
min ridwan anillahi azza wajal wa ru'yatin lillah fa kullu dzalika inama huwa nataijul iman wa wujudi atharihi wa amdadi anwarihi. Ya, semuanya, semua cahaya yang ada pada diri kita, semua ilmu yang Allah berikan kepada kita, semua fatah putuh dan tembus pada alam gaib, bisa diberi oleh Allah kekuatan bisa menembus alam gaib. Kan sebagian orang, kan sebagian aulia kan bisa tembus, bisa mengetahui alam malakut, bahkan bisa mengetahui apa di apa catatan Allah Subhanahu wa taala, sebagian aulia nah, itu bisa tembus ke alam gaib, bisa mendengar mukhatabah, simak mukhatabah wajariyani karamah, mendengar apa ada khitab dari Allah, ilham mendengar ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengalirnya karomah kepadanya, diberikan kemuliaan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua apa yang terkandung dalam surga, dari bidadarinya, istana yang ada di dalam surga, sungai-sungai yang mengalir, buah-buah yang lezat dan nikmat, dan berbagai macam fasilitas yang ada dalam surga yang diberikan oleh Allah SWT kepada penghuninya, dan keridhaan Allah kepada ahli surga, dan bisa melihat Allah SWT dalam surga. Semua itu, kata Syekh Ibn Atha, semua itu hanyalah nataijul iman, hasil dari iman. Sumbernya itu adalah dari iman semua. Semua kenikmatan yang ada dalam surga itu semuanya diberikan oleh Allah SWT kepada hamba, bersumber dari iman yang ada pada dirinya, ya Allah. Dan adanya asar, adanya bekas-bekas iman dan madat-madat cahaya iman ke dalam hati itu, ke dalam hati, sehingga Allah berikan berbagai macam fasilitas termasuk karomah tersebut. Ja'alanallah wa iyyakum minal mu'minin bi rububiyyatihi al-iman alladzi radiyahu li'ibadihi. Ya, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang beriman terhadap ketuhanan Allah, yaitu minal mu'minin nabi birububiyyati, yaitu al-iman alladzi radiyahu li'ibadihi, itu iman yang Allah ridhoi untuk hambanya. Wa basatna wa iyyakum litaslim, wa basatana wa iyyakum litaslim lahu fi muradihi. Dan semoga Allah memberikan keleluasaan kepada kita semua dan kalian semua untuk senantiasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya Allah. Tidak menuruti kehendak kita, tapi kita pasrahkan semuanya kepada Allah masing-masing.